Jadi konsumen yang cerdas, jangan terlalu gampang jempolnya untuk menyebarkan hoax. Hai, welcome back to my YouTube channel dengan Glenn di sini. Teman-teman, di depan saya udah ada Nata de Coco. Ini minuman favorit banyak orang. Mulai dari anak-anak sampai dewasa, pasti seneng banget dong karena rasanya seger banget. Apalagi kalau misalnya panas-panas kita minum dingin itu enak banget ya, seger banget. Nah, tapi ternyata nih sekarang banyak banget beredar video-video yang menyatakan bahwa Nata de Coco ini mengandung plastik. Bener nggak sih? Coba teman-teman silahkan komentar di bawah. Mungkin ada yang udah pernah nonton atau mungkin udah pernah terima video ini. Atau mungkin teman-teman salah satu yang udah pernah share lagi video ini ke sosial media teman-teman sendiri. Coba ya nanti komentar di bawah ya. Video itu bilang kalau Nata de Coco ini mengandung plastik lah, kemudian nggak bisa dikunyah lah, nggak bisa dicerna lah, bahaya untuk kesehatan lah, pokoknya banyak banget ya, tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, akhirnya saya coba cari tahu, googling gitu kan, banyak banget info tentang Nata de Coco ini. Jadi Nata de Coco ini berasal dari bahasa Spanyol, Nata de Coco, yaitu sari kelapa. Referensi dari internet saya dapat dari lipi.go.id, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ya. Ini disebutkan bahwa Nata de Coco ini dibuatnya dari sari kelapa yang difermentasikan bersama dengan bakteri starter bakteri yang disebut Acetobacter psyllinum ya. Nah, bakteri ini akhirnya membantu proses fermentasi dari sari kelapa tadi sehingga terbentuk lapisan selulosa yang lama-kelamaan itu dia jadi makin tebal dan akhirnya sampai jutaan lapis. Dia itu kan tipis-tipis banget ya. Dan itu yang bikin akhirnya tekstur Nata de Coco ini jadi lebih kenyal. Dan saking kenyalnya itu sampai kita kadang-kadang kalau kita kunyah, kita gigit itu agak susah ya. Karena dia memang akhirnya mengandung serat yang banyak banget. Ya ternyata inilah yang dianggap oleh masyarakat bahwa Nata de Coco ini mengandung plastik. Karena itu tadi dianggapnya nggak bisa dikunyah. Dan kalau misalnya dipencet gitu kan dan akhirnya airnya itu keluar, itu kayak ada putih seperti plastik. Analoginya begini teman-teman, kalau misalnya lidi, itu kalau satu batang lidi, itu kalau kita patahkan kan gampang banget ya. Tapi kalau lidi itu udah satu ikat, nah kalau kita patahkan itu tidak akan bisa kita patahkan. Nah seperti itulah analoginya. Karena memang dia udah terbentuk jutaan lapisan, itu susah banget untuk kita sobek, tapi itu tetap bisa dicerna di dalam tubuh kita. Dan ternyata selulosa itulah yang disebut dengan dietary fiber, yaitu serat yang memang dibutuhkan oleh tubuh untuk pencernaan kita. Nah, sampai di sini udah cukup jelas dong ya tentang apa sih Nata de Coco. Kemudian referensi kedua yang saya dapat itu dari lembaga berwenang yang memang mereka udah memberikan klarifikasi nih tentang video tersebut. Salah satunya dari Kominfo, mereka memberikan pernyataan bahwa video tersebut tidaklah benar dan mereka juga menjelaskan proses dari yang tadi saya jelaskan ya, yang dari LIPI, bagaimana proses terbentuknya. Nanti saya juga akan cantumkan link di bawah untuk referensi dari Kominfo tadi. Dan yang ketiga itu dari BPOM. BPOM itu adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Mereka udah memberikan klarifikasi nih bahwa sekali lagi video tersebut adalah hoax. Tidak benar bahwa Nata de Coco ini mengandung plastik. Jadi seperti kita tahu, semua produk yang sampai ke masyarakat itu harus melalui proses pengawasan dari BPOM ya. Nah, seperti Nata de Coco dari Kara ini, mereka juga ada BPOM-nya teman-teman. Nanti boleh lihat keterangannya di bagian bawah itu ada BPOM. Jadi sudah lulus uji kualitas, uji mutu, uji gizinya juga udah lulus, dan ini sudah layak dikonsumsi oleh masyarakat. Dan kalau teman-teman lihat di bagian belakang, ini udah ada informasi nilai gizi atau nutrition facts-nya. Jadi teman-teman boleh baca juga lebih lengkapnya. Oke, itu dia semua penjelasannya. Banyak banget sebenarnya referensi-referensi juga yang bisa kita temukan, tapi saya pikir 3 referensi itu sudah cukup mewakili dan menjawab pertanyaan teman-teman. Intinya adalah video yang menyatakan bahwa Nata de Coco itu mengandung plastik, itu adalah hoax. Jadi sama sekali nggak benar, itu adalah pembohongan publik. Bukan hanya merugikan produsennya aja ya, tapi juga merugikan masyarakat sebagai konsumennya. Jadi kesimpulannya, Nata de Coco itu ternyata sehat banget. Alih-alih mengandung plastik, ternyata ini mengandung jutaan lapisan serat yang memang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dan baik banget untuk pencernaan. Saran saya adalah sebelum teman-teman berniat untuk menyebarkan sebuah informasi, cari tahu dulu. Jadi konsumen yang cerdas, jangan terlalu gampang jempolnya untuk menyebarkan hoax yang memang belum diketahui kebenarannya. Nih, gunakan handphone, gunakan gadget yang di tangan teman-teman untuk cari tahu. Bisa googling banyak banget, nggak ada informasi saat ini yang ditutup-tutupin. Jadi oke, karena menurut saya info ini penting banget. Jadi saya minta tolong ya, please bantu share lagi ya teman-teman ke semua sosial media yang teman-teman punya.
Dan yuk kita kampanyekan lagi no hoax, jadilah konsumen yang cerdas. Oke, sekian dulu dari saya. See you on the next video. Bye-bye.